Pada pertengahan tahun 1942, Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik berada di titik yang menentukan. Sejak serangan ke Pearl Harbor pada Desember 1941, Jepang bergerak cepat dan agresif. Dalam hitungan bulan, wilayah-wilayah Asia Tenggara jatuh dan pangkalan-pangkalan sekutu terdesak. Armada kapal induk Jepang menjadi tulang punggung ekspansi itu, cepat, terlatih, dan mematikan. Sementara itu, Amerika Serikat masih menata kembali kekuatannya. Serangan ke Pearl Harbor bukan hanya menghancurkan kapal-kapal tempur, tetapi juga mengguncang rasa percaya diri militer Amerika. Kapal induk yang tersisa kini menjadi aset strategis yang tak tergantikan. Kehilangannya bisa mengubah keseimbangan perang di Pasifik. Perhatian kedua belah pihak kemudian tertuju ke Pasifik Selatan. Jepang ingin memperluas garis pertahanannya, menciptakan sabuk keamanan yang melindungi wilayah-wilayah yang baru direbut. Target utamanya adalah Port Moresby di Papua Nugini. Jika kota itu jatuh, Jepang dapat mengancam Australia secara langsung dan memutus jalur suplai sekutu. Bagi Amerika dan sekutu, Australia adalah pangkalan penting untuk serangan balasan di masa depan. Jika Australia terisolasi, seluruh strategi pertahanan di Pasifik bisa runtuh. Karena itu, pergerakan armada di kawasan ini bukan sekadar ambisi ekspansi, melainkan upaya mencegah lawan memperoleh keuntungan strategis yang tidak bisa diperbaiki. Ketika kedua armada akhirnya berhadapan di Laut Koral pada Mei 1942, dunia menyaksikan bentuk peperangan yang benar-benar baru. Tidak ada duel meriam antar kapal perang. Tidak ada armada yang saling terlihat di cakrawala. Jarak ratusan kilometer memisahkan kekuatan utama mereka. Pertempuran ini sepenuhnya ditentukan oleh pesawat dari kapal induk. Pilot-pilot terbang jauh melintasi lautan terbuka, mengandalkan laporan pengintaian yang seringkali tidak lengkap atau terlambat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua armada besar saling menyerang tanpa pernah melihat musuhnya secara langsung. Puncaknya terjadi pada 8 Mei 1942. Kedua pihak meluncurkan serangan udara hampir dalam waktu yang bersamaan. Di tengah luasnya Pasifik, pesawat-pesawat Amerika dan Jepang bahkan sempat berpapasan tanpa menyadari bahwa mereka sedang menuju armada lawan. Kapal induk Amerika USS Lexington terkena serangan bom dan torpedo. Api menjalar tak terkendali hingga akhirnya kapal itu harus ditinggalkan dan ditenggelamkan oleh awaknya sendiri. Di pihak Jepang, kapal induk Shokaku mengalami kerusakan berat akibat hantaman bom yang merobek geladaknya. Dari dua sisi lautan, asap hitam membumbung tinggi, tanda bahwa kedua pihak sama-sama membayar harga mahal. Di tengah kekacauan itu, komunikasi menjadi senjata sekaligus kelemahan. Laporan kemenangan dikirim dengan cepat, seringkali sebelum situasi benar-benar dipastikan. Siluet kapal yang terlihat sekilas di cakrawala bisa disalahartikan sebagai kapal induk utama. Para komandan di kedua belah pihak harus mengambil keputusan berdasarkan informasi yang terputus-putus. Tidak ada gambaran menyeluruh tentang kekuatan lawan. Setiap keputusan dibuat di tengah ketidakpastian, dan dalam perang modern, kesalahan membaca situasi bisa sama berbahayanya dengan kalah jumlah pasukan. Pertempuran di Laut Koral bukan sekadar pertempuran tanpa garis depan. Disinilah cara perang laut mulai berubah secara mendasar. Dua armada besar bergerak di hamparan Pasifik yang luas tanpa pernah saling menatap langsung. Serangan dilancarkan berdasarkan koordinat dan laporan pengintaian, bukan pada pandangan mata. Kapal-kapal terbakar, pesawat jatuh ke laut, dan keputusan-keputusan penting diambil dari ruang komando yang dipenuhi peta serta pesan radio yang terputus-putus. Di sini kekuatan tidak lagi hanya diukur dari jumlah kapal atau besar kaliber meriam. Yang menentukan adalah siapa yang lebih cepat menemukan lawan, siapa yang lebih tepat menafsirkan informasi, dan siapa yang berani bertindak di tengah ketidakpastian. Inilah kisah tentang pertempuran Laut Koral, tentang keputusan yang lahir dari keterbatasan informasi, tentang keyakinan yang menggerakkan armada menuju musuh yang tak terlihat, dan tentang bagaimana luasnya samudra menyembunyikan lebih dari sekadar jarak, tetapi juga kebenaran yang sulit dipastikan.
Awal tahun 1942 menjadi masa ketika keseimbangan kekuatan di Pasifik runtuh dalam waktu singkat. Dengan kecepatan yang mengejutkan, Jepang merebut posisi-posisi penting di Asia Tenggara dan memperluas garis kendalinya jauh ke wilayah selatan dan timur. Di mata dunia, ekspansi itu tampak seperti gelombang yang tak terbendung. Namun di Tokyo, langkah tersebut tidak dipahami sebagai ambisi semata. Bagi para perencana militer Jepang, itu adalah langkah defensif, cara untuk memastikan kekaisaran tidak dicekik oleh kekuatan industri Amerika Serikat. Laksamana Isoroku Yamamoto dan para perwira di staf umum Angkatan Laut menyadari satu kenyataan pahit. Jepang tidak memiliki kapasitas industri untuk perang jangka panjang melawan Amerika Serikat. Karena itu, Jepang membutuhkan strategi berbeda. Mereka harus membangun perimeter pertahanan yang luas dan sulit ditembus. Semakin jauh garis depan didorong, semakin lama waktu yang dibutuhkan Amerika untuk menyerang balik. Dan bagi Jepang, waktu berarti kesempatan untuk memperkuat posisi sebelum kekuatan industri Amerika benar-benar bekerja penuh. Di Pasifik Selatan, perhatian Jepang tertuju pada satu titik strategis di pesisir selatan Papua Nugini, Port Moresby. Dari sana, pesawat pengebom dapat menjangkau Australia bagian utara. Jika Jepang menguasainya, rute laut dari San Francisco ke Hawaii hingga Brisbane bisa berada dalam jangkauan serangan. Hal ini berarti Jepang tidak hanya memperkuat perimeter pertahanan, tetapi juga membuka peluang untuk mengisolasi Australia dari Amerika. Laksamana Shigeyoshi Inoue, Komandan Armada keempat Jepang, memandang Port Moresby sebagai ancaman potensial yang harus diamankan sebelum sekutu pulih dari kekalahan awal mereka. Rencana perebutan itu diberi sandi operasi MO Kode yang merujuk pada target utamanya, Port Moresby. Tujuannya jelas dan terukur, mengamankan sisi selatan kekaisaran serta mencegah Australia menjadi basis serangan balasan. Sementara itu, di markas Angkatan Laut Amerika, perhitungan strategis yang sama seriusnya juga tengah berlangsung. Bagi Amerika Serikat, Australia bukan sekadar sekutu regional. Ia adalah basis jangka panjang untuk membangun kembali kekuatan di Pasifik. Setelah serangan ke Pearl Harbor, armada Amerika belum siap melancarkan ofensif besar. Kapal induk yang tersedia masih terbatas dan banyak unit tempur sedang diatur ulang. Namun satu keputusan sudah pasti, jalur laut menuju Australia harus tetap terbuka. Laksamana Chester William Nimitz memahami risikonya. Jika Jepang merebut Port Moresby, Australia akan berada di bawah ancaman langsung. Dampaknya bukan hanya militer, tetapi juga politik dan moral. Australia bisa merasa ditinggalkan, sementara Amerika kehilangan pangkalan utama untuk operasi balasan. Itu berarti perang di Pasifik akan menjadi lebih panjang dan lebih sulit. Sejarawan Samuel Eliot Morison dalam bukunya Coral Sea, Midway and Submarine Actions menjelaskan bahwa bagi kedua belah pihak, Laut Koral bukanlah tentang harga diri atau pertempuran besar untuk kemenangan simbolis. Pertempuran ini lahir dari kebutuhan strategis. Jepang ingin menutup kemungkinan serangan balik Amerika dari selatan. Amerika ingin memastikan Australia tetap terhubung dan aman sebagai basis militer di masa depan. Dua negara, dua strategi, namun satu kesamaan. Keduanya bergerak bukan untuk mencari pertempuran, melainkan untuk mencegah kelemahan dalam sistem pertahanan masing-masing. Di atas peta, rencana itu hanya terlihat sebagai garis dan panah. Tetapi di laut terbuka, setiap garis berarti ratusan mil samudra yang harus dijaga dan celah yang tidak boleh dibiarkan terbuka. Bagi Jepang, Port Moresby bukan sekadar kota kecil di Papua Nugini. Ia merupakan gerbang strategis menuju Australia. Jika kota itu jatuh, pintu serangan ke utara Australia akan terbuka lebar. Karena itulah operasi MO dirancang bukan semata untuk merebut wilayah, tetapi sebagai bagian dari upaya Jepang menutup celah di perimeter pertahanannya di Pasifik. Di meja perencanaan tertinggi Angkatan Laut Jepang, rencana ini mendapat dukungan dari Laksamana Isoroku Yamamoto, arsitek utama strategi laut Jepang. Ia memahami bahwa setiap perluasan perimeter harus dilakukan cepat sebelum Amerika mampu memulihkan kekuatannya.
Namun pelaksanaan di kawasan Pasifik Selatan tidak secara langsung berada di tangannya. Tanggung jawab itu dipegang Laksamana Shigeyoshi Inoue, Komandan Armada keempat yang bertanggung jawab atas kawasan tersebut. Di atas kertas, rencananya tampak sederhana. Pasukan pendarat akan berangkat dari Rabaul dan bergerak menuju Port Moresby dengan perlindungan kapal penjelajah dan kapal perusak. Targetnya jelas, merebut kota itu melalui serangan amfibi. Namun ada satu ancaman yang tidak bisa diabaikan, kapal induk Amerika. Karena itu, Jepang menyiapkan gugus kapal induk sebagai pelindung jarak jauh, siap menghadapi armada musuh jika muncul di perairan tersebut. Disinilah karakter operasi MO mulai terlihat. Armada Jepang tidak bergerak sebagai satu kekuatan besar yang terkonsentrasi. Sebaliknya, mereka dibagi ke dalam beberapa gugus dengan fungsi berbeda. Gugus invasi membawa pasukan pendarat. Gugus penutup jarak dekat melindungi mereka dari ancaman langsung. Sementara itu, gugus kapal induk di bawah Laksamana Takeo Takagi bertugas menyediakan perlindungan udara dan menjadi ujung tombak jika kapal induk Amerika terdeteksi. Struktur ini mencerminkan kepercayaan diri tinggi Angkatan Laut Jepang. Setiap gugus memiliki peran yang jelas dan koordinasi antar elemen diharapkan berjalan presisi. Secara teori, sistem ini memberi fleksibilitas sekaligus lapisan pertahanan berlapis yang saling mendukung. Namun, sistem secanggih apapun hanya akan efektif jika didukung oleh informasi yang akurat. Keberhasilan operasi MO sangat bergantung pada pengintaian udara. Dalam perang kapal induk, siapa yang lebih cepat menemukan lawan, maka ia memiliki peluang menang lebih besar. Oleh karena itu, pesawat pengintai Jepang harus lebih dulu menemukan posisi armada Amerika sebelum armada mereka sendiri ditemukan. Posisi musuh harus dilaporkan dengan cepat dan akurat. Kesalahan perhitungan jarak atau keterlambatan laporan bisa membuat serangan udara meleset dari sasaran. Dalam konteks ini, waktu dan koordinat menjadi sama pentingnya dengan jumlah kapal dan pesawat. Sejarawan David Cannon Evans dan Mark Robert Petty dalam bukunya Kaigen, Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy menjelaskan bahwa pada awal tahun 1942, Angkatan Laut Jepang masih sangat percaya pada superioritas awak dan pilotnya. Mereka yakin pengalaman tempur sejak Pearl Harbor hingga Hindia Belanda akan memberikan keunggulan kualitatif. Kapal induk mereka berpengalaman, penerbang terlatih, dan koordinasi serangan udara telah teruji dalam operasi nyata. Keyakinan itulah yang menjadi fondasi psikologis operasi MO. Jepang tahu Amerika memiliki kapal induk, tetapi mereka juga percaya bahwa jika pertempuran kapal induk pecah, kualitas dan pengalaman pilot mereka akan menentukan hasil akhir. Masalahnya bukan pada rencana, melainkan pada asumsi yang mendasarinya. Di atas kertas, operasi EMO tersusun rapi dan logis. Namun, rencana ini dibangun atas keyakinan bahwa posisi musuh dapat diperkirakan dengan cukup presisi, pengintaian akan berjalan lancar, dan bahwa informasi yang diterima akan akurat. Di ruang perencanaan, semua tampak terkendali. Garis pergerakan jelas, jadwal tersusun, radius tempur dihitung dengan cermat. Namun ketika armada benar-benar memasuki Laut Koral, kendali itu mulai bergantung pada sesuatu yang jauh lebih rapuh. Apa yang bisa terlihat dari langit? Di atas peta, operasi MO tampak presisi. Di lautan terbuka, presisi itu akan diuji oleh kabut perang. Oleh seberapa cepat dan seberapa tepat mereka membaca siluet kapal di cakrawala. Sementara Jepang menyusun operasi MO dengan penuh percaya diri, mengandalkan koordinasi armada dan dominasi udara, situasi di Pearl Harbor jauh berbeda. Laksamana Chester William Nimitz berada dalam posisi yang serba terbatas. Serangan 7 Desember 1941 telah melumpuhkan sebagian besar kapal tempur Amerika. Yang tersisa sebagai kekuatan utama hanyalah kapal induk, tetapi jumlahnya terbatas, dan setiap kapal induk yang hilang berarti runtuhnya keseimbangan kekuatan di Pasifik. Di tengah keterbatasan itu, Badan Intelijen datang membawa harapan. Unit kriptografi di Pearl Harbor berhasil memecahkan sebagian sandi komunikasi Angkatan Laut Jepang. Meski informasi yang mereka peroleh belum utuh,
tetapi cukup jelas menunjukkan bahwa Jepang sedang menyiapkan operasi besar di sekitar Port Moresby. Masalahnya, informasi itu tidak lengkap. Amerika mengetahui bahwa Jepang akan bergerak, tetapi mereka tidak tahu dari arah mana kapal induk Jepang akan datang, berapa jumlahnya, atau bagaimana kekuatan mereka dibagi. Dalam perang laut, ketidakpastian seperti ini bisa berakibat fatal. Dalam situasi penuh ketidakpastian itu, Nimitz tidak memilih strategi ofensif besar-besaran. Ia tidak berusaha menghancurkan seluruh armada Jepang. Tujuannya lebih sederhana dan realistis, mencegah pendaratan Jepang di Port Moresby. Jika pendaratan itu gagal, maka tujuan strategis Jepang runtuh, meskipun armada mereka tetap utuh. Strategi ini mencerminkan kenyataan pahit yang dihadapi Amerika. Kapal induk seperti USS Yorktown dan USS Lexington bukan sekadar unit tempur. Mereka adalah inti kekuatan laut Amerika di Pasifik. Kehilangan satu saja berarti memberi Jepang keunggulan besar dan membuka jalan untuk ancaman lebih dekat ke Australia. Sejarawan Samuel Eliot Morison dalam bukunya Coral Sea, Midway and Submarine Actions menjelaskan bahwa pada tahap ini Amerika belum mampu mengambil risiko besar demi kemenangan simbolis. Strategi mereka adalah bertahan, memperlambat laju Jepang, dan menjaga keseimbangan sampai kekuatan industri Amerika benar-benar siap mendukung perang jangka panjang. Itulah mengapa armada Amerika bergerak dengan kehati-hatian yang terukur. Kapal induk ditempatkan untuk mencegat, bukan memancing duel terbuka. Setiap keputusan dibuat dengan mempertimbangkan skenario terburuk. Skenario ketika Jepang ternyata memiliki lebih banyak kapal induk, atau ketika laporan intelijen keliru, dan ketika mereka justru disergap lebih dulu. Keputusan itu diambil cepat, bukan karena situasinya jelas, melainkan karena waktu tidak berpihak pada Amerika. Dalam perang, kadang yang paling menentukan bukan siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang lebih dulu memaksakan gangguan pada rencana lawan. Dan kali ini, Amerika memilih untuk bergerak, bukan demi kemenangan gemilang, melainkan demi menjaga kekuatan di Pasifik tetap seimbang. Pada Mei tahun 1942, kedua armada bergerak menuju Laut Koral. Mereka tidak sedang menuju pertempuran laut seperti yang dikenal dunia sebelumnya. Tidak ada rencana untuk saling mendekat dan menembakkan meriam dari jarak pandang. Tidak ada barisan kapal tempur yang saling berhadapan di cakrawala. Yang diburu bukan lagi bayangan kapal musuh di laut lepas, melainkan titik koordinat di peta dan laporan singkat dari pesawat pengintai yang terbang ratusan kilometer dari armadanya. Pada masa itu, kapal induk telah mengubah logika pertempuran laut. Pesawat pengebom dan torpedo yang mereka bawa mampu menyerang dari jarak ratusan kilometer. Itu berarti dua armada dapat bertempur sepanjang hari tanpa pernah saling melihat satu sama lain. Kapal induk tetap berada jauh di luar jarak pandang, menjaga jarak aman sambil mengirimkan kekuatan tempurnya melalui udara. Di Laut Koral, konsep garis depan hampir tidak lagi relevan. Tidak ada batas yang jelas antara wilayah aman dan wilayah berbahaya. Yang menentukan hanyalah jangkauan pesawat dan perhitungan jarak. Setiap komandan harus menghitung dengan presisi seberapa jauh pesawat dapat terbang, berapa lama mampu bertahan di udara, dan apakah bahan bakarnya cukup untuk kembali ke kapal induk. Ritme pertempuran tidak lagi ditentukan oleh dentuman meriam, melainkan oleh aktivitas di dek kapal induk. Pesawat diluncurkan dalam gelombang serangan. Setelah itu, dek harus segera dibersihkan dan disiapkan untuk menerima mereka kembali. Di bawah tekanan waktu dan ancaman serangan musuh, awak dek bekerja cepat dan terkoordinasi, mengisi bahan bakar, memasang bom, memindahkan pesawat ke posisi yang tepat. Satu kesalahan kecil dapat menghambat seluruh siklus serangan berikutnya. Dalam situasi seperti ini, kemampuan menemukan musuh lebih dulu menjadi penentu. Armada yang pertama kali mengetahui posisi lawan memegang inisiatif serangan. Keunggulan berada pada pihak yang mampu mengolah informasi dengan cepat. Namun keunggulan itu sangat rapuh karena laporan dari udara seringkali belum lengkap dan belum tentu akurat. Pesawat pengintai kerap menghadapi kondisi yang tidak ideal. Awan rendah, pantulan cahaya matahari di permukaan laut, dan keterbatasan waktu membuat identifikasi kapal menjadi sulit. Dari sudut tertentu, kapal penjelajah bisa tampak seperti kapal induk.
Formasi kecil dapat disalahartikan sebagai kekuatan utama. Kesalahan identifikasi seperti ini bukan sekadar masalah teknis, ia dapat memengaruhi keputusan strategis dan mengubah jalannya pertempuran dalam hitungan menit. Sejarawan Samuel Eliot Morison dalam bukunya Coral Sea, Midway and Submarine Actions mencatat bahwa para komandan di Laut Koral seringkali harus mengambil keputusan berdasarkan laporan awal yang belum diverifikasi. Waktu tidak memberi ruang untuk menunggu kepastian. Setiap keputusan diambil dengan risiko bahwa informasi yang mendasarinya mungkin tidak sepenuhnya akurat. Inilah wajah baru peperangan laut yang terlihat di Laut Koral. Hasil pertempuran tidak lagi ditentukan oleh ketebalan baja atau jarak tembak meriam, melainkan oleh kecepatan memperoleh informasi dan keberanian mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Di medan seperti ini, siapa yang melihat lebih dulu memang memiliki peluang lebih besar untuk menang. Namun yang tidak kalah penting adalah kemampuan memastikan bahwa apa yang terlihat dari kejauhan benar-benar musuh, bukan sekadar bayangan yang menyesatkan. Pagi hari 7 Mei 1942, sebuah pesawat pengintai Jepang mengirimkan laporan penting, gugus kapal Amerika telah ditemukan. Lebih dari itu, laporan tersebut menyebut adanya kapal induk di antara target. Bagi Laksamana Takeo Takagi dan stafnya, ini merupakan peluang emas. Dalam doktrin perang kapal induk, siapa yang menyerang lebih dulu seringkali menentukan hasil akhir. Jika carrier Amerika benar-benar telah ditemukan, maka inisiatif kini berada di tangan Jepang. Perintah serangan segera dikeluarkan. Puluhan pesawat pembom tukik dan pembawa torpedo lepas landas dari dek kapal induk Jepang, meluncur menuju koordinat yang telah ditentukan. Di atas geladak, para awak bekerja cepat dan disiplin. Keyakinan tumbuh bahwa mereka akan menjadi pihak pertama yang melumpuhkan kekuatan utama Amerika. Namun ketika bom dan torpedo menghantam sasaran, kenyataan yang muncul berbeda dari laporan awal. Target tersebut bukanlah kapal induk Amerika, melainkan kapal pendukung tanker USS Neosho dan kapal perusak USS Sims. Keduanya dihantam dengan dahsyat. USS Sims tenggelam dan USS Neosho mengalami kerusakan fatal. Secara taktis, serangan itu berhasil, namun secara strategis, sasaran utamanya meleset. Masalahnya bukan pada kerusakan yang ditimbulkan, melainkan pada kesimpulan yang ditarik terlalu cepat. Laporan awal dari pilot Jepang menyatakan bahwa sebuah kapal induk Amerika telah dihantam dan kemungkinan besar tenggelam atau lumpuh. Informasi ini diterima di tingkat komando sebelum proses verifikasi menyeluruh dilakukan. Dalam perang modern, beberapa menit bisa menentukan keputusan besar. Sejarawan David Cannon Evans dan Mark Robert Petty dalam bukunya Kaigun, Strategy, Tactics, and Technology in the Imperial Japanese Navy menjelaskan bahwa dalam pertempuran kapal induk, tekanan waktu sering memaksa komandan menerima laporan awal sebagai dasar keputusan operasional. Di Laut Koral, pola ini terlihat jelas. Keyakinan mulai terbentuk bahwa kekuatan utama Amerika telah berhasil dilemahkan. Keyakinan itu segera memengaruhi langkah berikutnya. Jika kapal induk Amerika benar-benar sudah tersingkir, maka ancaman terhadap gugus invasi Jepang di wilayah selatan akan jauh berkurang. Armada dapat bergerak dengan rasa aman yang lebih besar, mengalihkan perhatian pada pengamanan jalur operasi dan konsolidasi posisi. Kesalahan identifikasi inilah yang kemudian mengubah arah pencarian Jepang. Gelombang serangan berikutnya dirancang dengan asumsi bahwa salah satu kekuatan utama musuh telah dinetralisir. Perhitungan disusun di atas keyakinan bahwa keseimbangan kekuatan telah bergeser. Padahal, kapal-kapal induk Amerika masih utuh dan tetap beroperasi di lautan, bergerak dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk membalas. Di pihak Amerika, situasinya pun tidak sepenuhnya terang. Laporan mengenai pergerakan armada Jepang datang secara terpisah dan belum membentuk gambaran yang utuh. Posisi kapal induk lawan masih samar. Kedua kubu sama-sama beroperasi di tengah kabut informasi. Sebuah ciri khas peperangan laut modern ketika keputusan besar kerap diambil berdasarkan potongan-potongan laporan yang belum tentu lengkap.
Yang menentukan pada akhirnya bukanlah kapal mana yang sempat tersentuh serangan, melainkan bagaimana setiap pihak menafsirkan laporan yang mereka terima. Di tengah kabut informasi itu, keyakinan seringkali terasa lebih nyata daripada fakta. Kesalahan identifikasi tersebut bukan sekadar detail taktis. Ia perlahan menggeser cara kedua pihak membaca situasi dan menyusun langkah berikutnya. Para komandan bertindak berdasarkan gambaran yang belum sepenuhnya utuh. Dalam peperangan yang ditentukan oleh laporan dan persepsi, kekeliruan membaca keadaan dapat menjadi titik balik bahkan sebelum kapal-kapal induk utama benar-benar saling berhadapan. Siang hari 7 Mei 1942, informasi yang diterima kedua pihak masih belum sepenuhnya jelas. Namun di atas dek USS Yorktown dan USS Lexington, para komandan Amerika telah mengambil keputusan. Laporan pengintaian akhirnya menunjukkan posisi yang cukup pasti. Sebuah kapal induk ringan Jepang, Shoho, terdeteksi mengawal gugus operasi di sektor selatan. Bagi komando Amerika, ini adalah kesempatan strategis, menghantam lebih dulu sebelum armada Jepang menyadari keberadaan mereka. Gelombang pesawat tempur segera diluncurkan dari Yorktown dan Lexington. Pembom tukik dan pesawat torpedo terbang rendah menembus langit Pasifik menuju koordinat target. Dari udara, Shoho terlihat jelas. Ia berada dalam posisi yang relatif terbuka, dengan perlindungan udara yang jauh lebih terbatas dibandingkan kapal induk utama Jepang. Serangan itu berlangsung cepat dan terkoordinasi. Bom menghantam dek penerbangan, sementara torpedo merobek lambung kapal di bawah garis air. Dalam hitungan menit, Shoho dilalap api dan kehilangan kendali. Sistem penggeraknya lumpuh. Tak lama kemudian, kapal induk ringan itu tenggelam ke dasar Laut Koral. Radio Amerika mencatat momen itu dengan kalimat yang kemudian menjadi terkenal, "Scratch one flat top." Satu kapal induk Jepang berhasil dihancurkan, sebuah pencapaian penting di tengah dominasi Jepang yang masih terasa kuat sejak akhir 1941. Bagi Amerika Serikat, ini bukan sekadar kemenangan taktis. Secara psikologis, keberhasilan ini membuktikan bahwa kapal induk Jepang dapat dihancurkan. Setelah berbulan-bulan mengalami kekalahan sejak serangan ke Pearl Harbor, tenggelamnya Shoho memberi dorongan moral yang sangat dibutuhkan. Sebuah tanda bahwa perlawanan di Pasifik mulai menemukan momentumnya. Namun di pihak Jepang, situasinya lebih kompleks. Laksamana Takeo Takagi menerima laporan tentang tenggelamnya Shoho dengan keterkejutan yang jelas. Mereka tidak menyangka kapal induk ringan itu akan ditemukan dan dihancurkan secepat itu. Namun kekuatan utama Jepang, Shokaku dan Zuikaku, masih utuh. Dua kapal induk kelas berat itu belum tersentuh serangan Amerika. Selain itu, laporan dari serangan Jepang pada pagi hari menyebutkan bahwa mereka telah menyerang apa yang diyakini sebagai kapal induk utama Amerika. Informasi ini membentuk keyakinan bahwa kekuatan inti Amerika telah mengalami kerusakan serius. Gabungan dua laporan tersebut menciptakan gambaran yang tidak sepenuhnya jelas, namun juga tidak membuat Jepang merasa kalah. Sejarawan Samuel Eliot Morison dalam bukunya Coral Sea, Midway and Submarine Actions mencatat bahwa pada 7 Mei kedua belah pihak menutup hari dengan persepsi yang berbeda dari kenyataan operasional. Amerika merasa telah meraih kemenangan penting. Jepang, di sisi lain, yakin bahwa mereka masih memegang keunggulan karena kapal induk utama mereka tetap siap tempur. Secara historis, hari itu menandai babak baru dalam perang laut modern. Untuk pertama kalinya, sebuah kapal induk dihancurkan oleh pesawat yang diluncurkan dari kapal induk lawan. Armada tidak lagi saling berhadapan dengan meriam jarak jauh. Pertempuran kini ditentukan oleh kekuatan udara. Namun satu hal tetap sama, ketidakpastian masih menyelimuti kedua armada. Jepang kehilangan Shoho, tetapi Shokaku dan Zuikaku masih beroperasi. Amerika berhasil menghancurkan satu target penting, namun belum mengetahui secara pasti posisi kekuatan utama Jepang. Di tengah luasnya Samudra Pasifik, kedua armada masih bergerak tanpa gambaran utuh tentang kekuatan lawan.
Saat matahari terbenam, operasi udara dihentikan. Di kedua kubu, kerugian dihitung dengan cermat. Pesawat yang tidak kembali dicatat. Laporan dikirim ke pusat komando masing-masing. Malam itu, rasa percaya diri tumbuh di kedua pihak. Amerika yakin telah memukul lebih dulu. Jepang percaya kekuatan inti mereka tetap unggul. Namun kenyataannya, tidak satupun dari mereka memiliki gambaran lengkap tentang apa yang akan terjadi keesokan harinya. Pertempuran belum selesai, dan keputusan akhir belum ditentukan. Ketika gelombang terakhir pesawat mendarat dan langit di atas laut koral mulai gelap, pertempuran sebenarnya belum berakhir. Ia hanya berubah bentuk. Dari duel sengit di udara, kini bergeser ke ruang komando dan dek kapal yang diterangi lampu redup. Hari itu memang menghadirkan kemenangan dan kerugian yang nyata, tetapi belum memberi satu hal yang paling dibutuhkan kedua pihak, kepastian. Di kapal induk Amerika, suasana berubah dari hiruk-pikuk serangan menjadi ritme kerja yang lebih senyap namun sama mendesaknya. Setiap pesawat yang kembali diperiksa satu persatu. Lubang peluru ditutup sementara, sistem hidrolik diuji ulang, dan tangki bahan bakar diperiksa dengan teliti. Para awak dek memahami kenyataan pahit. Apapun kondisi pesawat malam itu, kemungkinan besar esok pagi pesawat yang sama harus kembali diterbangkan ke medan tempur. Sementara itu, daftar pesawat yang tidak kembali mulai disusun. Nama para pilot yang hilang dicatat singkat dan cepat, tanpa upacara, tanpa waktu untuk berduka. Setiap pesawat yang tidak mendarat berarti berkurangnya kekuatan tempur untuk hari berikutnya. Dalam peperangan kapal induk, kekuatan sejati tidak hanya diukur dari jumlah kapal, tetapi dari berapa banyak pilot berpengalaman yang masih mampu untuk terbang dan bertempur. Di ruang komando, perhatian beralih pada pertanyaan strategis yang jauh lebih besar. Apakah tenggelamnya Shoho cukup untuk menggagalkan rencana Jepang? Apakah gugus invasi mereka masih akan bergerak menuju Port Moresby? Dan yang paling mengkhawatirkan, di manakah posisi Shokaku dan Zuikaku saat ini? Jawaban atas semua pertanyaan itu masih sebatas perkiraan, dibangun dari laporan yang terfragmentasi dan pengamatan yang belum tentu akurat. Di pihak Jepang, evaluasi berlangsung dengan keseriusan yang sama. Kehilangan Shoho merupakan pukulan nyata, tetapi dua kapal induk utama mereka masih utuh. Laksamana Takeo Takagi dan para perwiranya menelaah kembali setiap laporan yang masuk sepanjang hari. Jika benar kapal induk Amerika telah dilemahkan oleh serangan sebelumnya, maka kesempatan untuk merebut kembali inisiatif di pertempuran selanjutnya masih terbuka lebar. Namun laporan tersebut belum sepenuhnya terverifikasi. Apakah Amerika benar-benar kehilangan kekuatan utamanya, atau hanya sebagian elemen pendukung? Dan seberapa besar kekuatan udara yang masih dapat mereka kerahkan saat fajar tiba? Sejarawan Hadley Paul Wilmot dalam bukunya The Barrier and the Javelin mencatat bahwa malam di Laut Koral dipenuhi dengan perkiraan yang dibangun dari informasi yang tidak lengkap. Kedua pihak berusaha menyusun gambaran situasi dari laporan-laporan yang kerap saling bertentangan. Pengintaian malam hampir tidak memberikan kepastian posisi musuh, sementara radar pada masa itu masih memiliki jangkauan dan akurasi yang terbatas. Di ruang-ruang istirahat sempit di bawah dek, para pilot berusaha memejamkan mata. Mereka sadar bahwa fajar akan membawa misi baru. Pertempuran belum berakhir, dan yang lebih menggelisahkan, mereka tidak mengetahui seberapa kuat lawan yang menunggu di luar sana. Malam itu hanyalah jeda yang rapuh di antara dua benturan besar. Waktu untuk menghitung kerugian, menafsirkan laporan, dan meragukan setiap kesimpulan. Namun ketika fajar menyingsing, ruang untuk berspekulasi akan berakhir. Semua asumsi harus berubah menjadi keputusan, dan setiap keputusan akan membawa konsekuensi nyata di medan pertempuran. Pagi 8 Mei 1942, di dua armada yang terpisah ratusan kilometer di Laut Koral, dua komandan mengambil keputusan pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka tidak saling berkoordinasi, bahkan tidak mengetahui secara pasti posisi lawan. Namun perhitungannya sama, pihak yang lebih dulu meluncurkan serangan memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan jalannya pertempuran hari itu. Di pihak Amerika, Laksamana Frank Jack Fletcher memerintahkan operasi pencarian sejak fajar.
Pesawat-pesawat pengintai diterbangkan untuk menyapu area laut yang luas. Ketika laporan masuk tentang keberadaan kapal induk Jepang, Fletcher tidak menunggu lama. Di atas dek USS Yorktown dan USS Lexington, awak darat segera mempersiapkan gelombang pengebom tukik dan pesawat torpedo untuk diluncurkan. Pada waktu yang hampir bersamaan, Laksamana Takeo Takagi di pihak Jepang menerima laporan tentang keberadaan kapal induk Amerika. Ia menghadapi dilema klasik peperangan laut. Menunggu konfirmasi berarti memberi musuh kesempatan menyerang lebih dulu, tetapi bertindak dengan informasi terbatas bisa berujung kesalahan fatal. Takagi memilih untuk segera meluncurkan serangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah perang laut, dua armada kapal induk saling menyerang tanpa pernah melihat satu sama lain secara langsung. Pertempuran sepenuhnya terjadi melalui pesawat-pesawat yang mereka kirimkan. Di langit Laut Koral, puluhan pesawat Amerika dan Jepang terbang menuju koordinat yang diyakini sebagai posisi musuh. Beberapa di antaranya bahkan berpapasan di udara, tanpa menyadari bahwa target yang mereka cari berada hanya beberapa puluh kilometer dari jalur mereka terbang. Serangan Amerika lebih dulu menemukan targetnya. Dari ketinggian, kapal induk Jepang Shokaku terlihat jelas. Pengebom tukik menjatuhkan bom mereka dengan akurasi yang jauh lebih baik dibanding hari sebelumnya. Beberapa bom menghantam dek penerbangan dan merusak struktur atas kapal, memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Shokaku tidak tenggelam, tetapi kerusakannya cukup berat hingga operasi udaranya praktis terhenti. Sementara itu, Zuikaku tertutup lapisan awan tebal dan terus bermanuver sehingga luput dari serangan langsung. Namun dengan Shokaku yang rusak berat, kekuatan udara Jepang di Laut Koral mulai berkurang secara signifikan. Di sisi lain, serangan Jepang juga menemukan sasaran. USS Yorktown menjadi target pertama. Bom menghantam dek penerbangannya, menyebabkan kerusakan dan menelan korban jiwa. Tetapi tim pengendalian kerusakan Amerika bergerak cepat. Dalam waktu relatif singkat, kapal itu kembali mampu mengoperasikan pesawatnya. Namun ancaman terbesar diarahkan kepada USS Lexington. Pesawat torpedo Jepang mendekat dari berbagai arah. Beberapa torpedo berhasil menghantam lambung kapal, menyebabkan kebocoran besar dan gangguan pada sistem bahan bakar serta kelistrikan. Bom-bom yang jatuh di dek memperparah situasi. Pada tahap awal, kerusakan itu tampak terkendali. Lexington masih bergerak dan masih mampu meluncurkan pesawat. Di kedua armada, laporan awal mulai dikirim ke pusat komando. Di pihak Jepang, kabar tentang kapal induk Amerika yang terbakar memunculkan keyakinan bahwa kemenangan besar sudah dekat. Adapun di pihak Amerika, berita mengenai kerusakan parah pada Shokaku menumbuhkan optimisme serupa. Namun gambaran yang diterima para komandan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di medan tempur. Sejarawan Samuel Eliot Morison dalam bukunya Coral Sea, Midway and Submarine Actions menulis bahwa pada fase ini, kedua belah pihak cenderung menerima laporan yang memperkuat harapan mereka sendiri. Informasi yang terpotong dan terbatas seringkali menghasilkan kesimpulan yang terlalu optimistis. Di lapangan, realitanya jauh lebih kompleks. Shokaku memang rusak berat, tetapi tidak tenggelam. Zuikaku masih utuh. Yorktown mengalami kerusakan, tetapi tetap operasional. Dan Lexington, meski terkena pukulan keras, belum menunjukkan tanda-tanda akan hilang. Pertempuran hari itu bukan ditentukan oleh satu pukulan menentukan, melainkan oleh akumulasi kerusakan yang perlahan mengurangi kemampuan tempur kedua armada. Keduanya masih berdiri, tetapi dalam kondisi yang semakin rapuh. Di satu sisi Laut Koral, armada Jepang harus mempertimbangkan langkah berikutnya dengan susunan yang tak lagi sepenuhnya utuh. Salah satu kapal induk mereka rusak berat, dan ritme operasi hari itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Di sisi lain, jauh di bawah dek Lexington, ancaman yang lebih berbahaya sedang berkembang. Bukan serangan dari luar, melainkan uap bahan bakar yang perlahan menyebar di ruang-ruang tertutup kapal. Bahaya ini tidak terlihat dalam laporan radio, dan belum sepenuhnya dipahami oleh mereka yang berdiri di ruang komando. Pada siang hari 8 Mei 1942, USS Lexington masih bergerak perlahan di perairan Laut Koral. Dari kejauhan asap memang terlihat mengepul dari beberapa titik di dek penerbangan, namun lambung kapal tetap tegak.
Tim pengendalian kerusakan bekerja tanpa henti. Kebocoran akibat torpedo berhasil diisolasi dan api di dek utama dipadamkan. Dari luar, kapal induk itu tampak masih mampu bertahan. Kapten Frederick C. Sherman, Komandan Lexington, menerima laporan awal yang relatif melegakan. Mesin masih berfungsi dan kecepatan kapal tetap terjaga. Operasi udara memang terganggu, tetapi belum sepenuhnya lumpuh. Dalam doktrin pertempuran kapal induk saat itu, selama sebuah carrier masih bisa bergerak dan menjaga stabilitasnya, kapal tersebut masih dianggap layak bertempur. Namun, ancaman yang paling berbahaya justru tersembunyi di dalam tubuh kapal itu sendiri. Hantaman torpedo sebelumnya merusak sistem bahan bakar dan menyebabkan kebocoran bensin aviasi di dalam badan kapal. Cairan mudah terbakar itu menguap dan menyebar ke ruang-ruang tertutup, merambat melalui ventilasi serta lorong teknis yang sempit. Pada awalnya, konsentrasi uap itu tidak sepenuhnya disadari sebagai ancaman mematikan. Beberapa jam setelah gelombang serangan udara mereda, ledakan pertama mengguncang bagian dalam kapal. Tekanan ledakan merobek sekat-sekat baja dan memicu kebakaran baru. Api yang sebelumnya berhasil dikendalikan kini muncul kembali, bukan dari luar, melainkan dari jantung kapal itu sendiri. Ledakan berikutnya menghancurkan jaringan listrik dan memutus komunikasi internal. Situasi segera berubah menjadi perlombaan melawan waktu. Tim pengendalian kerusakan bekerja tanpa henti, memompa keluar bahan bakar yang tersisa, mengisolasi jalur api, dan menutup kompartemen yang terbakar. Mereka bergerak di tengah suhu yang menyengat dan asap pekat yang membatasi jarak pandang. Namun setiap ledakan baru semakin memperkecil peluang untuk menyelamatkan kapal. Sejarawan Samuel Eliot Morison dalam bukunya Coral Sea, Midway and Submarine Actions menggambarkan bagaimana kehancuran Lexington bukan disebabkan oleh satu pukulan langsung yang fatal. Kerusakan awal memang serius tetapi masih dapat ditangani. Yang menjadikannya fatal adalah reaksi berantai di dalam kapal, uap bensin yang terperangkap, dan sistem ventilasi yang mempercepat penyebaran api ke berbagai kompartemen. Menjelang sore hari, situasi semakin memburuk. Asap hitam membubung dari geladak, terlihat jelas dari kejauhan. Api telah menyebar ke berbagai bagian kapal, dan rangka baja mulai melemah akibat panas yang ekstrem. Di anjungan, Kapten Sherman dan para perwira senior dihadapkan pada keputusan paling sulit, mempertahankan kapal dengan risiko korban lebih besar atau mengorbankannya demi menyelamatkan awak. Pada akhirnya, perintah meninggalkan kapal pun dikeluarkan. Satu persatu awak dievakuasi ke kapal-kapal pengawal yang mendekat. Segala upaya penyelamatan dihentikan. Untuk memastikan kapal tidak jatuh ke tangan musuh atau membahayakan pelayaran, kapal perusak Amerika melepaskan torpedo terakhir yang menenggelamkan Lexington ke dasar laut. Tenggelamnya Lexington bukan sekadar kehilangan satu kapal. Ia adalah salah satu pilar kekuatan kapal induk Amerika di Pasifik pada tahap awal Perang Dunia Kedua. Kehilangannya berarti berkurangnya daya pukul strategis di saat situasi masih sangat genting. Secara taktis, Amerika berhasil merusak kapal induk Jepang dan menggagalkan rencana ekspansi mereka. Namun di medan laut yang sama, sebuah kapal induk besar milik Amerika kini terbaring di dasar samudra. Pertempuran itu memang memberi kemenangan penting, tetapi harga yang dibayar tidak pernah kecil. Dalam sejarah Angkatan Laut Amerika, hari itu selalu dikenang sebagai kemenangan yang disertai kehilangan besar. Ketika armada Jepang mundur dari Laut Koral, tidak ada gambaran kekalahan yang dramatis. Shokaku masih mengapung, Zuikaku tetap berada di garis laut. Pada 8 Mei, tidak satu pun kapal induk utama Jepang tenggelam. Dari kejauhan, kekuatan inti Angkatan Laut Kekaisaran Jepang tampak tetap utuh. Namun di balik tampilan itu, kondisi sebenarnya jauh lebih rapuh. Shokaku mengalami kerusakan berat pada dek penerbangan dan struktur atasnya akibat serangan bom Amerika. Dek yang rusak membuatnya tidak mampu meluncurkan atau menerima pesawat secara aman. Ia harus kembali ke Jepang untuk perbaikan besar. Dalam perang kapal induk, kemampuan udara adalah segalanya. Tanpa itu, sebuah carrier hanya menjadi lambung baja yang tidak lagi menentukan jalannya pertempuran.
Berbeda dengan Shokaku, Zuikaku tidak mengalami kerusakan struktural yang berarti, namun kerugian terbesarnya justru bukan pada baja atau mesinnya, melainkan pada awak udaranya. Dalam 2 hari pertempuran, banyak pesawat tidak kembali ke geladak. Sebagian ditembak jatuh, sebagian hilang saat berusaha kembali ke kapal induk di tengah laut terbuka. Dan setiap pesawat yang hilang hampir selalu berarti hilangnya pilot dan kru yang telah ditempa oleh latihan panjang dan pengalaman tempur. Di titik inilah kerugian Jepang menjadi jauh lebih serius daripada yang terlihat di permukaan. Angkatan Laut Jepang dikenal memiliki sistem pelatihan yang sangat ketat. Pilot carrier mereka termasuk yang terbaik di dunia pada awal perang. Namun sistem itu juga menghasilkan jumlah yang terbatas. Jepang tidak memiliki cadangan besar yang bisa segera menggantikan kehilangan. Seorang penerbang kapal induk membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai standar tempur. Ketika mereka gugur, yang hilang bukan sekadar pesawat, melainkan investasi waktu, pengalaman, dan kemampuan yang tidak bisa dipulihkan dengan cepat. Sejarawan David Cannon Evans dan Mark Robert Petty dalam bukunya Kaigun, Strategy, Tactics and Technology in the Imperial Japanese Navy menjelaskan bahwa keunggulan Jepang pada awal perang sangat bergantung pada inti pilot veteran yang telah ditempa sebelum 1941. Mereka adalah generasi yang membentuk tulang punggung kekuatan udara Jepang. Ketika inti ini mulai terkikis, kemampuan operasional pun ikut melemah. Meskipun kapal-kapal induk mereka masih beroperasi di lautan, dampaknya segera terasa pada kesiapan tempur. Dengan Shokaku harus diperbaiki dan Zuikaku kehilangan banyak awak udara, gugus kapal induk Jepang kehilangan fleksibilitasnya. Mereka tidak lagi mampu menjalankan operasi besar dengan perlindungan udara yang optimal. Jika dipaksakan, risiko kekalahan pada pertempuran berikutnya akan meningkat drastis. Operasi MO pun kehilangan momentumnya. Tanpa kekuatan udara yang memadai, rencana pendaratan di Port Moresby menjadi jauh lebih berisiko. Operasi yang sebelumnya dirancang dengan perhitungan matang kini harus ditinjau ulang di bawah bayang-bayang kerugian yang tidak bisa diabaikan. Di permukaan laut, Jepang memang tidak kehilangan satupun kapal induk utama pada hari terakhir pertempuran. Namun di dalam struktur kekuatannya, fondasi penting mulai retak. Kerugian ini tidak tampak jelas pada hari itu. Laut kembali tenang dan kapal-kapal masih terlihat utuh. Namun dalam bulan-bulan berikutnya, ketika Jepang menghadapi pertempuran yang lebih besar dan lebih menentukan, setiap kapal dan setiap pilot berpengalaman akan menjadi sangat berharga. Dan sebagian dari mereka sudah hilang di Laut Koral. Ketika kedua armada akhirnya saling menjauh dan Laut Koral kembali tenang, tidak ada adegan penutup yang jelas tentang kemenangan atau kekalahan. Tidak ada armada yang hancur total. Tidak ada kekuatan yang benar-benar tersingkir. Yang tersisa hanyalah perhitungan dingin, apa yang tercapai dan apa yang gagal direalisasikan. Bagi Jepang, tujuan utama operasi MO tidak tercapai. Port Moresby gagal direbut melalui jalur laut seperti yang telah direncanakan. Tanpa perlindungan udara penuh dari kapal induk, pendaratan menjadi terlalu berbahaya untuk dilanjutkan. Secara operasional, upaya untuk menutup celah pertahanan sekutu di Pasifik Selatan terpaksa dihentikan. Di pihak Amerika, harga yang dibayar juga sangat mahal. USS Lexington tenggelam. USS Yorktown rusak berat dan membutuhkan perbaikan mendesak. Bagi armada yang jumlah kapal induknya masih terbatas, kehilangan satu carrier berarti berkurangnya 1/4 kekuatan utama mereka di Pasifik. Secara taktis, hasil pertempuran ini tampak seimbang, bahkan membingungkan. Jepang menenggelamkan satu kapal induk besar Amerika. Amerika menghancurkan carrier ringan Jepang dan merusak carrier utama mereka. Kedua pihak kehilangan puluhan pesawat serta pilot berpengalaman. Jika penilaian hanya didasarkan pada jumlah kapal yang tenggelam, Jepang dapat mengklaim keunggulan. Namun pada tingkat operasional, hasilnya berbeda.
Invasi laut ke Port Moresby tertunda dan akhirnya dibatalkan. Jepang tidak lagi dapat bergerak leluasa ke selatan seperti pada bulan-bulan sebelumnya. Sejak Desember 1941, ekspansi mereka terlihat tak terbendung. Di Laut Koral, untuk pertama kalinya, laju itu dipaksa berhenti. Laksamana Chester William Nimitz memahami arti penting hasil ini. Ia tidak menyebutnya sebagai kemenangan besar. Baginya, yang terpenting adalah menghentikan laju Jepang. Sejak awal, tujuan Amerika bukan menghancurkan seluruh armada lawan di Laut Koral, melainkan memastikan Australia tetap terhubung dengan Amerika Serikat dan tidak terisolasi dari jalur suplai. Dalam kerangka itu, sasaran strategis berhasil dicapai. Sejarawan Hadley Paul Wilmot dalam bukunya The Barrier and the Javelin menyebut Laut Koral sebagai pertempuran yang tidak menentukan secara dramatis, tetapi menentukan arah perang di Pasifik Selatan. Jepang masih kuat, Amerika belum dominan. Namun keseimbangan perlahan mulai bergeser. Meski demikian, kedua pihak menyampaikan narasi kemenangan kepada publik masing-masing. Jepang menonjolkan tenggelamnya Lexington. Amerika menekankan gagalnya invasi Port Moresby. Dalam perang global, persepsi dan moral nasional seringkali sama pentingnya dengan jumlah kapal yang hilang. Laut Koral tidak memberikan jawaban sederhana tentang siapa yang menang. Secara taktis, hasilnya ambigu, namun secara strategis, dampaknya nyata. Ini adalah pertempuran yang tidak menghancurkan salah satu pihak, tetapi berhasil menghentikan laju ekspansi yang sebelumnya terlihat tak terbendung. Laut Koral tidak hanya mengubah arah operasi di Pasifik Selatan, ia juga memperlihatkan secara nyata perubahan wajah perang laut modern. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua gugus kapal induk bertempur tanpa satupun kapal utama saling melihat secara langsung. Tidak ada duel meriam, tidak ada kapal tempur yang saling berhadapan di garis pandang. Seluruh serangan dilakukan melalui pesawat yang diluncurkan dari jarak ratusan kilometer. Peristiwa pada 7 dan 8 Mei 1942 menegaskan bahwa pusat kekuatan dalam perang laut telah berpindah. Selama beberapa dekade sebelumnya, kapal tempur atau battleship dipandang sebagai simbol sekaligus penentu kekuatan angkatan laut. Armada disusun mengelilingi meriam besar dan lapisan baja tebal. Doktrin pertempuran dirancang untuk menghadapi konfrontasi langsung antar kapal utama dalam satu garis pertempuran. Namun di Laut Koral, kapal tempur hampir tidak memainkan peran utama. Faktor penentu bukan lagi kaliber meriam, melainkan jangkauan pesawat dan kemampuan meluncurkannya secara terkoordinasi. Kekuatan tempur tidak lagi berada pada kapal yang paling dekat dengan musuh, tetapi pada kapal yang mampu mengirimkan gelombang serangan udara dengan efektif. Sejarawan Samuel Eliot Morison dalam bukunya Coral Sea, Midway and Submarine Actions menulis bahwa Laut Koral menjadi bukti awal bahwa kapal induk bukan lagi sekadar pendukung armada, melainkan pusat kekuatan itu sendiri. Sejak saat itu, perang laut ditentukan oleh kemampuan deteksi udara, koordinasi gelombang serangan, dan pengelolaan siklus lepas landas serta pendaratan di dek penerbangan. Dalam pola perang yang baru ini, informasi menjadi penentu utama. Pengintaian udara menentukan siapa yang lebih dulu menemukan lawan dan memegang inisiatif. Sementara kesalahan identifikasi dapat mengalihkan serangan ke sasaran yang keliru dan mengubah arah pertempuran. Bahkan pengaturan waktu lepas landas dan pendaratan pesawat yang harus disesuaikan dengan jarak cuaca dan bahan bakar menjadi faktor yang sama pentingnya dengan keberanian di medan tempur. Perubahan ini bukan lahir dari teori di ruang rapat. Ia terbentuk melalui pengalaman langsung di laut terbuka. Dengan harga yang mahal, baik Jepang maupun Amerika kini memahami bahwa pertempuran kapal induk bukan semata soal jumlah kapal, tetapi tentang kemampuan membaca situasi dengan cepat dan menjaga sistem pendukung udara tetap berjalan tanpa gangguan. Laut Koral memang tidak menghasilkan kemenangan mutlak, namun pertempuran ini memberikan satu kepastian. Era dominasi kapal tempur besar mulai berakhir. Perang laut memasuki fase baru. Perang jarak jauh berbasis udara. Cakrawala tidak lagi menjadi batas pertempuran. Keputusan kini ditentukan oleh apa yang terlihat dari langit, bukan oleh apa yang tampak di permukaan laut.
Laut Koral bukanlah pertempuran klasik dengan dua armada yang saling berhadapan di garis cakrawala. Tidak ada duel meriam jarak dekat. Tidak ada kapal utama yang melihat langsung lawannya sebelum melepaskan tembakan. Pertempuran berlangsung dari kejauhan melalui pesawat yang diluncurkan berdasarkan laporan yang seringkali belum sepenuhnya jelas. Kedua pihak bertempur dalam kondisi penuh ketidakpastian. Keputusan besar meluncurkan gelombang pesawat, mengubah arah armada, atau membatalkan pendaratan diambil berdasarkan laporan radio yang seringkali singkat dan terbatas. Informasi itu bisa akurat, tetapi bisa pula keliru. Dan dalam situasi seperti itu, tidak ada kemewahan untuk menunggu kepastian. Para komandan di kedua sisi harus menerima bahwa sebagian dari penilaian mereka mungkin keliru, salah identifikasi sasaran, perkiraan kekuatan lawan yang tidak tepat, serta asumsi tentang posisi musuh ikut membentuk jalannya pertempuran. Dalam banyak momen, hasil tidak hanya ditentukan oleh keberanian atau kekuatan tembak, tetapi oleh cara informasi dipahami dan ditindaklanjuti. Laut Koral menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi ditentukan semata oleh meriam terbesar atau lapisan baja tertebal. Faktor penentu kini adalah kemampuan membaca situasi yang tidak sepenuhnya terlihat dan bertindak lebih cepat daripada lawan. Di sana, kapal induk tidak pernah saling melihat secara langsung. Para pilot terbang menuju koordinat yang seringkali masih berupa perkiraan. Armada bergerak berdasarkan gambaran situasi yang terus berubah dari menit ke menit. Hasilnya pun tidak sederhana. Jepang gagal merebut Port Moresby, tetapi Amerika kehilangan satu kapal induk besar. Tidak ada kemenangan mutlak di pihak manapun. Yang terjadi adalah perubahan arah perang, pergeseran pola pertempuran, dan pelajaran mahal tentang bagaimana konflik modern dijalankan. Pada akhirnya, Laut Koral mengingatkan bahwa dalam konflik besar, arti sebuah pertempuran tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling banyak menghancurkan lawan. Yang lebih menentukan adalah bagaimana hasilnya membatasi pilihan berikutnya. Sejarah sering bergerak melalui batasan-batasan baru yang muncul setelah sebuah pertempuran, dan dari batasan itulah arah masa depan dibentuk.